Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan tidak lupa kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Di sini saya akan mengambil judul ceramah, yaitu haram membela kebiadaban Yahudi. Kejahatan entitas Yahudi terhadap penduduk Gaza kian terkuak. Ternyata militer Yahudi sendiri yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang tengah menyaksikan konser pada 7 Oktober lalu. Pembantaian itu lalu mereka tuduhkan kepada Hamas. Tudingan Yahudi Zionis bahwa sejumlah rumah sakit menjadi markas pejuang Hamas juga tidak terbukti. Padahal entitas Yahudi telah melakukan serangan brutal terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Masih banyak lagi kedustaan untuk membenarkan tindakan keji mereka akhirnya terbongkar juga. Dengan izin Allah, kini opini sebagian besar penduduk dunia, para jurnalis, termasuk sejumlah media massa berat mulai berbalik menyerang Yahudi Zionis. Mereka membeberkan kedustaan entitas Yahudi di balik berbagai serangan terhadap warga Gaza di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Warga mulai mengecam para pemimpinnya sendiri yang dituduh bertanggung jawab atas aksi genosida kaum Yahudi terhadap penduduk Gaza. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah mengingatkan kaum muslim tentang kejahatan kaum Yahudi sepanjang sejarah. Padahal Allah telah memberi mereka banyak karunia. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus para nabi dan rasul di tengah-tengah mereka, menjadikan sebagian dari mereka sebagai raja, termasuk menyelamatkan mereka dari kekejaman Firaun. Berbagai tabiat buruk kaum Yahudi diungkap Allah di dalam Al-Quran. Tujuannya agar menjadi peringatan bagi kaum muslim. Di antara tabiat buruk kaum Yahudi, pertama, suka mengkhianati perjanjian. Sedari dulu kaum Yahudi punya karakter pengkhianat. Karena itu, jangan mudah mempercayai mereka untuk menepati segala bentuk perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Patutkah mereka mengingkar ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkan janji tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman." Pengkhianatan ini sudah ditampakkan kaum Yahudi pada masa Nabi SAW. Mereka telah terikat dengan piagam Madinah untuk tidak saling menyerang. Namun, justru berkali-kali mereka melanggar isi perjanjian tersebut, termasuk bersekutu dengan kaum musyrik Quraisy pada perang Ahzab. Mereka berusaha menusuk kaum muslim dari belakang. Pada masa kini, Yahudi Zionis juga berkali-kali menyatakan gencatan senjata di Palestina. Namun, berkali-kali pula mereka melanggar perjanjian tersebut. Begitulah tabiat asli mereka telah ditampakkan dalam sejarah. Yang kedua, membunuh para nabi. Kejahatan terbesar kaum Yahudi atau Bani Israel adalah melakukan pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Yang ketiga, kaum Yahudi adalah bangsa yang paling keras permusuhan dan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslim. Mereka juga berusaha keras agar kaum muslim mengikuti milah atau agama mereka. Kaum Yahudi telah menampakkan permusuhan dan kebencian lainnya pada masa Nabi. Begitu bencinya terhadap umat muslim, Yahudi Bani Kainukat pernah melakukan pelecehan terhadap muslimah. Mereka pun membunuh seorang pedagang muslim yang membela muslimah tersebut. Kelompok Yahudi lain, yakni Yahudi Bani Nadir,
pernah berusaha membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat memerangi dan mengusir mereka dari Madinah. Saat ini, kebencian dan permusuhan kaum Yahudi juga tampak begitu keras terhadap kaum Muslim Palestina. Bukan hanya mengusir penduduk Palestina, mereka juga menyerang dan menembaki jamaah sholat di Al-Aqsa. Lalu dengan kejam mereka membunuhi anak-anak, perempuan, dan lansia. Begitu kejinya tindakan mereka sampai bayi yang baru lahir saja mereka bunuh dengan kejam. Haram membela kezoliman. Oleh sebab itu, kita patut bertanya, sedemikian telah jelas kekejaman dan kebiadaban Zionis Yahudi, apakah pantas untuk dibela? Hanya orang biadab dan tidak waras saja yang mendukung dan membenarkan tindakan genosida kaum Yahudi. Orang yang masih waras akalnya tak akan mungkin membenarkan tindakan kejam, biadab, dan brutal tersebut. Mengherankan jika di tanah air bermunculan orang-orang dan kelompok-kelompok yang dengan bangga membela kebiadaban entitas Yahudi tersebut. Bahkan mereka menuduh para pejuang Islam seperti Hamas yang sedang berusaha membebaskan tanah airnya sebagai kelompok teroris. Jika orang yang sedang melawan penjajah disebut teroris, lalu apa sebutan pantas untuk para agresor seperti kaum Yahudi yang merampok negeri orang lain? Apa pula sebutan yang pantas untuk Amerika Serikat yang menyerbu Irak dan Afghanistan? Baik, itulah ceramah singkat yang saya paparkan atau saya sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.